Cinta daripada Jin Jian adalah omong kosong. Karena cincin yang dikirim oleh Yin Hong bukanlah perhiasan, melainkan cincin ruang. Bukan hanya dia, tetapi Yin Hong baru saja selesai memberikannya, dan dia melihat bahwa Yin Xiang sudah dekat, dan dia menyerahkan 2 cincin lagi. Ketika cincin itu diserahkan, Yin Xiang masih menggaruk kepalanya dengan ekspresi serius. Qin Hou, benar-benar tidak perlu kebahagiaan ganda untuk datang ke pintu. Jika Anda berpikir, jika Anda mengucapkan sepatah kata pun, kami akan melakukannya untuk Anda. Tidak, aku baik-baik saja. Qin Yichen sedikit bingung. Wajah cantik Yao Tian agak merah. Dia ingin mengejek Yin Hong dan yang lainnya. Tetapi mereka benar-benar menyiapkan hadiah. Bukan hanya Yin Hong bersaudara. 15 kaisar iblis tiba satu persatu setelah kedua bersaudara itu pergi. Qin Hu, Yao Hu, hati-hati. Bisakah aku mendapatkan anggur pernikahan lain di masa depan? Haha, Qin Hou kurang sejahtera. Dia memangkas 15.000 dewa dan setan. Dan dia meminta saran. Seorang kaisar iblis. Dan bahkan Raja Iblis, semuanya mengirim hadiah. Dan hadiah itu tidak berlebihan, tetapi hadiah yang nyata. Qin Yichen merasakan harta di cincin dan gelang sedikit, dan kemudian memperkirakan bahwa kekayaan bersih Raja Iblis, diam-diam berkata, hadiah ini benar-benar bukan masalah besar. Namun, Qin Yichen tahu semua tentangnya. Pertama, dia dan Yao Tian menjadi Houye baru, dan semua orang berhubungan. Yang kedua adalah bahwa di mata banyak kaisar iblis dan bahkan saudara Yin Hong, seorang Tianjiao muda, bukan tidak mungkin baginya untuk melakukan 9 hari iblisnya. Jika Anda dapat berteman dengan mereka ketika Anda masih muda, apa yang disebut hadiah murah hati hari ini jelas merupakan investasi yang stabil. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Kami akan menyiapkan anggur pernikahan di masa depan. Pastikan untuk tidak mabuk. Qin Yichen membayar hadiah satu persatu, tetapi dicubit oleh Yao Tian, hanya untuk melihat mata persik yang terakhir kesal. Kamu bukan apa-apa. Setan-setan kelompok di aula tertawa. Dan hanya Qin Yichen yang tahu apa yang disebut tanpa terlihat itu. Tapi Yao Tian benar. Dia tidak tahu berapa lama dia akan bertindak sebagai klan iblis. Tapi dia benar-benar pergi. Setelah upacara penutupan, Yin Hong secara pribadi memimpin Qin Yichen ke istana mereka. Bintang utama Surai Perak sangat luas. Dan 2 aula baru tidak ada apa-apa. Kedua aula berdampingan satu sama lain. Satu adalah rumah Qin dan yang lainnya adalah rumah Yao. Yin Hong melambaikan lengan bajunya lagi dan melihat dao-dao mendekorasi perabotan dan bahkan mekar para dewa dan bunga di rumah, yang dapat dianggap sebagai kelompok sesama leluhur yang membantu Qin Yichen dan yang lainnya bergerak. Tepat sebelum pergi, Yin Hong melengkungkan tinjunya ke arah kerumunan yang tidak dikenal lagi. Kamu, bukan ayahmu mengabaikanmu. Tetapi jika lebih dari selusin dari mereka semua diblokir, gerakannya terlalu besar. Iblis kita sendiri mudah dikatakan. Kuncinya adalah petik 2. Tampaknya leluhur Surai Perak tidak hanya disukai oleh Qin Yichen dan Yao Tian. Faktanya, melalui para dewa dan dewa yang masih hidup, leluhur Surai Perak mengetahui bahwa beberapa dari lebih dari 10 arogan surgawi klan iblis ini telah memasuki Tao. Menghitung ini, pria muda yang tidak dikenal dengan setengah darah ras manusia, cara pedang lebih dari cara pedang Qin Yichen. Hanya saja gerakannya terlalu keras, bukankah ini menghantam wajah iblis? Putranya dan cucunya baru saja meninggal di dunia lain, dan pemakamannya belum selesai. Dia disegel dengan sombong di sisi ini. Sepertinya nenek moyang Silvermane tidak menikmatinya. Meskipun ini adalah apa yang dipikirkan leluhur Surai Perak. Brother Yin Hong sopan, dan leluhur dapat memberkati saya dan menunggunya, yang sudah merupakan berkah yang luar biasa. Anonim melambaikan tangannya dengan ringan. Seperti Qin Yichen, dia sama sekali bukan klan iblis. Perbudakannya pada klan iblis terbatas pada sentimen dan kematian yang sama seperti Yao Tian dan keanggunan Surai Perak. Setelah mengirim Yin Hong, Qin Yichen tersenyum dan berkata, ayo, biarkan aku duduk di Qinhu Mansion dulu. Bagaimana Bai Chang merasa tidak bahagia pada saat itu? Duduk saja. Apakah ini sudah terpisah? Tersentak. Kekuatan Bai Chang sama seperti sebelumnya, tetapi keagungannya sama, jadi tamparan ini masih menyakitkan. Ketika semua orang duduk, Qin Yichen melambaikan lengan bajunya dan menutup pintu mansion. Baru kemudian Zhao Tianyu, yang adalah seorang pelayan, memanggil kerumunan. Tai Niu, apakah latihanmu cocok? Tepat. Ini adalah kakak tertua tanpa nama yang dipilih untuk kita satu persatu. Qin Yichen mengangguk. Dia tahu bahwa sekarang Zhao Tianyu mereka berlatih. Tetapi mereka semua adalah latihan tingkat dewa. Tentu saja, Qin Yichen tidak takut pada profil tinggi. Ketika seseorang bertanya, dia mengatakan itu ditemukan dari mayat lebih dari 10.000 dewa dan setan. Menunggu sejenak, Qin Yichen tidak merasa lega sampai leluhur Gesi dan Zhou Guang di Deng Tianding mengangguk untuk mengkonfirmasi bahwa tidak ada masalah. Kata-kata dari senjata dan artefak ilahi akan diberikan kepadamu untuk saat ini. Qin Yichen mengatakan bahwa dia tidak berdaya. Dia sekarang tidak memiliki kekurangan harta, tidak memiliki keterampilan, dan lebih banyak saudara yang bisa bertarung bersamanya.
Zhao Tianyu harus menanggapi dan memastikan bahwa dia akan berlatih dengan rajin dan menjadi dewa sesegera mungkin. 5.000 orang berpencar dan tinggal di dua Hou Mansion. Untungnya, ketika dua Hou Mansions ini didirikan, mereka dimasukkan ke kediaman Bai Chang yang tak bernama dan baik. Itu penuh sesak. Pada hari kerja, 5.000 ras manusia ini adalah pelayan yang melayani Qin Yichen dan klan iblis lainnya. Ketika mereka bekerja bergiliran, mereka akan berlatih dengan mantap. Dalam beberapa hari terakhir, Qin Yichen dan yang lainnya baru saja mengenal lingkungan. Apa yang tidak mereka duga adalah leluhur Surai Perak datang ke pintu. Leluhur, apa yang membuat ayahmu khawatir? Panggil kami dan biarkan Houye yang lain memberitahumu. Namun, leluhur Surai Perak tersenyum dan melambaikan tangan mereka, tanpa rak sedikit pun, dan bahkan kata-kata dan perbuatan, kesopanan yang tak terkatakan. Haha, Qin Xiaoyu sopan. Suami tua itu menyiapkan anggur tipis. Saya ingin mengundang Anda untuk minum bersama dan membicarakannya. Ini adalah anekdot besar. Di jalan, Qin Yichen mengangkat alisnya, seolah-olah leluhur Surai Perak masih menantikan pencerahan. Dan jika Anda ingin menjadi tercerahkan, secara alami, semakin luas pengetahuan Anda, semakin banyak yang dapat Anda pelajari dari guru tercerahkan lainnya, Anda dapat membuat kemajuan. Qin Yichen dan yang lainnya tidak melihatnya, dan mengikuti leluhur Surai Perak ke kuil Tao secara langsung. Leluhur, kita hanya mengambil beberapa ratus langkah. Kamu telah menggunakan 3 huruf. Mo Yao bukan lagi masalahnya. Pisau berdebu itu hanya Xiao Daor. Bagaimana bisa sebanding dengan dominasi raja leluhur-leluhur? Surai tua dari Silver Mane tersenyum. Setelah diskusi hari ini, orang tua itu dan Anda dapat menjadi teman Dao, mengundang teman-teman Dao. Apa yang salah dengan beberapa kata? Namun, tepat ketika Qin Yichen dan yang lainnya mendekati Silver Mane Dao Palace, mereka melihat Yin Hong berlari terburu-buru. Leluhur Silver Mane melihat ini, dan segera mengangkat alisnya. Mengapa panik? Sistem seperti apa? Yin Hong menstabilkan tubuhnya, tapi ekspresinya tak henti-hentinya khawatir. Leluhur, Qin Hou, Yao Hou, itu tidak baik. Cucu Dewa Janji Jun dan Raja Iblis Sun Ming datang ke pintu dan mengatakan ya. Dikatakan bahwa Qin Hou membunuh istrinya dan selir bersama mereka di daerah kejahatan, dan akan datang untuk membalas dendam. Apa? Wajah Silver Mane tiba-tiba berubah. Dewa Janji Raja, Roh Iblis. Itu semua seperti Raja Surgawi dari Seng Chang, yang duduk di surga 100 dunia. Datang bersama pada saat itu, mereka juga mengatakan apa yang membunuh tunangan cucu putra mereka,